Oke, sesuai dengan pembahasan ya, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat bab 4 ya, khususnya studi literatur atau kajian pustaka di sini. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya. Nah, di dalam bab 4 ini isinya apa sih? Nah, isinya pembahasan. Nah, pembahasan itu yang sering kita bingungkan di situ. Apa seharusnya yang kita bahas di dalamnya? Oke. Yang pertama yang harus Anda bahas di dalamnya itu adalah menuliskan atau mengemukakan semua makna penemuan yang telah dinyatakan dalam hasil dan menghubungkan dengan perumusan masalah dan asumsi. Jadi di situ Anda mengemukakan penemuan Anda itu Anda kemukakan di dalam situ. Terus lalu apa yang harus Anda lakukan lagi, yaitu menghubungkan. Menghubungkan dengan apa? Menghubungkan dengan rumusan masalah yang telah Anda buat di situ. Nanti hubungkan, lalu setelah dihubungkan bagaimana? Lalu asumsikan dengan pendapat Anda. Nah, di sini dalam pembahasan ini banyak dipakai dalam penelitian studi literatur ini. Maka dari itu, seperti hal yang selanjutnya nih yang harus ada dalam pembahasan, yang harus ada juga Anda bisa dalam pembahasan, yaitu adalah peneliti ini membandingkan penemuan tersebut dengan penemuan sebelumnya untuk menunjukkan bahwa apakah hasil penemuan tersebut ini memperkuat ataukah malah berlawanan, ataukah malah sama sekali tidak ada hubungannya, atau Anda malah menemukan hal yang baru di situ, atau Anda menemukan teori. Nah, hal-hal tersebut bisa terjadi apabila Anda itu dalam melakukan penelitian ini banyak referensi yang telah Anda baca. Ketika Anda itu banyak referensi yang telah Anda baca, maka timbullah pemikiran kritis Anda. Loh, kok seperti ini? Asumsinya kok seperti ini? Maka bisa Anda betulkan antara teori yang satu dengan yang satunya. Teori ini tidak sama dengan dalam hal yang berpendapat si A. Si A ini malah berpendapat si B. Nah, teori yang berbenturan ini lalu Anda asumsikan. Nah, itu gunanya nanti di bab 4 ini dalam pembahasan. Ini nanti ada Anda buat di bab 4 ini secara teks dan juga secara penulisan sesuai dengan EYD. Makanya ini dianggap penting dalam penulisan skripsi yang khususnya studi literatur di bab 5 ini adalah mengapa kok dianggap penting? Nah, itu karena ini adalah penguasaan terhadap perkembangan ilmu, paradigma, konsep, dan juga teori yang dipadukan dengan hasil penelitian. Jadi di sini peneliti di sini ini haruslah tahu tentang perkembangan ilmu, tahu tentang apa yang diteliti, jangan sampai A yang diteliti itu dia tidak tahu, dan juga paradigmanya pun dia tidak tahu, maupun konsep-konsepnya juga dia tidak tahu. Maka dia harus tahu semua itu, juga teori-teori juga tahu, dan juga nanti ketika dia di dalam pembahasan ini dia juga tahu hasil penelitiannya atas jurnal-jurnal yang dia dapat. Nah, di dalam pembahasan itu Anda harus menguasai. Lalu cakupan-cakupan lagi yang perlu ada di dalam pembahasan itu apalagi? Nah, cakupan yang perlu ada di dalam pembahasan sebelum nanti saya menjelaskan tentang cara membuat atau cara menuliskannya bagaimana, ini harus juga ada di dalam pembahasan Anda, yaitu penalaran hasil penelitian baik secara teoritis, empiris maupun non-empiris, sehingga dapat menjawab dengan menjelaskan rumusan masalah yang diajukan. Jadi begini, ketika Anda mendapatkan suatu hasil penelitian atau Anda membahas tentang penelitian itu, maka Anda padukan secara teoritis itu bisa apa enggak, atau enggak secara empiris itu dapat dipadukan apa enggak, dua-duanya itu malah enggak ada, secara teoritis enggak bisa, secara empiris atau tidak ada. Maksudnya tidak ada itu tidak bisa menjawab dari rumusan masalah Anda secara teoritis maupun empiris dari hal yang Anda bahas itu. Hal ini yang perlu Anda lakukan ketika nanti dalam pembahasan, yaitu apa? Penalaran Anda ketika membahas ini. Anda nanti ketika menulis pembahasan ini, Anda ini harus bisa memadukan antara penelitian terdahulu dengan Anda yang meneliti sekarang, dan impactnya ke depan tuh bagaimana, dampaknya ke depan tuh bagaimana, untuk penelitian selanjutnya itu bagaimana. Ini harus bisa Anda memadukan, atau enggak harus bisa Anda mengembangkan dalam penelitian di pembahasan ini. Dan juga hal yang perlu di dalam pembahasan, misalnya dalam penulisan pembahasan ini, yaitu adalah Anda memadukan dengan penulis-penulis yang lain atau penemuan-penemuan yang lain. Misalnya hal yang di luar Anda teliti yang dapat dipadukan untuk menjawab suatu rumusan masalah yang mestinya ini masih harus
saling keterkaitan masih keterkaitan dalam rumusan masalah yang Anda buat. Ya, ini nanti bisa mendukung hasil temuan yang Anda dapat, seperti kajian teoritis ya yang telah Anda dapat. Nanti diusahakan ini nanti temuan ini bisa mendukung hasil temuan itu. Yang paling penting ketika Anda nanti yang harus bisa Anda lakukan ketika nanti buat pembahasan ini yang di bagian bawah itu adalah Anda merumuskan teori atau seperti kesimpulan lah. Tapi ini bukan kesimpulan, tapi ini menjadi teori karena Anda sudah melakukan mulai dari proses metode penelitian ya. Jadi Anda ini berarti orang yang bisa sudah menemukan apa-apa yang setelah Anda bahas dari awal hingga akhir. Jadi Anda harus bisa merumuskan teori yang dihasilkan dari Anda seorang peneliti. Nah, di dalam pembahasan ini nanti Anda tulis. Oke, kita masuk bagaimana cara penulisannya dalam penulisan pembahasan ini. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu adalah yang seperti biasa dalam pembahasan, yaitu menjawab dari rumusan masalah. Nah, misalnya ada sebuah analisis data, misalnya ada sebuah hasil penelitian. Nah, itu nanti Anda cantumkan. Itu ada dua macam ya dalam buku panduan. Ada yang membuatnya buku panduannya secara pembahasan dan hasil gitu aja. Ada yang pembahasan hasil dan analisis. Nah, ketika di cara ini biasanya yang dipakai itu yaitu adalah pembahasan saja. Jadi pembahasan dan hasil biasanya yang paling banyak. Jadi di situ tetap Anda nanti mencantumkan rumusan masalah Anda itu apa yang Anda jawab di dalam pembahasan ini. Nah, itu tulis misalnya dari rumusan masalahnya A apa. Nah, itu nanti dijawab. Dan juga sebelum menulis itu Anda juga mencantumkan teori-teori yang mendasari dalam temuan Anda. Nah, ketika Anda menuliskan hasil dari penelitian dari atas teori A misalnya, itu menyebabkan bla 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 bla. Nah, itu dalam penulisan pembahasan di sini. Yang mana ini nanti cakupannya itu nanti sudah saya jelaskan di awal tadi, itu tetap dibawa. Seperti misal ada teori yang masuk yang lain, seperti ada argumen-argumen yang dapat menguatkan dalam penelitian Anda yang masih dalam fokus kajian sama seperti penulisan Anda. Di pembahasan ini Anda juga perlu nanti yaitu menambahkan teori-teori yang terletak di bab 2 tadi, menjadi sebuah dasar penulisan dalam penelitian Anda, menjadi dasar dalam sebuah penelitian studi literatur yang Anda lakukan. Nah, di sini di pembahasan sini ini nanti Anda bawa, tapi jangan Anda copy paste langsung ke bab 4 ya, tapi nanti Anda saring dengan parafrasa agar menghindari suatu plagiarisme. Tapi jangan lupa juga Anda harus mencantumkan nanti footnote-nya, itu harus mencantumkan juga nanti yang perlu Anda tulis dalam pembahasan ini. Misalnya menulis pembahasan penelitian itu kan nggak mesti semuanya nanti bisa berhasil gitu, mesti ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang ada dalam tulisan Anda itu nanti harus Anda cantumkan di paling bawah. Kekurangan itu harus Anda sebutkan dalam sebuah implikasi yang nanti misalnya untuk penelitian selanjutnya itu kalau bisa meneliti hal yang apa gitu, memperbaiki dalam bidang hal apanya. Nah, itu dalam implikasinya itu nanti perlu juga dalam penulisan Anda. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.